Yang di luar silakan masuk. Ya. Udah selesai semua? Udah ya. Sebelum mulai, saya mau review lagi nih. Summary. Tadi kayaknya beberapa kemarin ada yang nanya summary-nya apa ya? Saya coba bikin tentang development ya. Pertama dari agent baru. Nanti tolong koreksi ya kalau misalnya ada yang kurang ya. Agent baru dikasih imunisasi dulu, kata bacaan tadi kan. Imunisasi ini apa? Ingat tiga hal imunisasi kolostrum tadi pagi apa? Kamu akan ketemu 3 orang. Tujuan mereka baik sih, positif. Mereka mau memastikan kamu nggak sakit hati gitu ya. Satu apa? 3 orang tersebut teman dekat, bisa atasan, bisa tetangga gitu ya. Terus apa lagi? Orang yang sudah pernah ikut join, orang tua, ini semua imunisasi. Setelah diimunisasi baru melakukan apa di sini? Inner mind, cek right one-nya, benar? Right one, nanti kalau dia bintang 1 mau diapain? System, freeze. Bintang 2 dan bintang 3 lanjut sini. Oh, mau diapain foto? Oh, tulis. Ya, satu aja nanti di share ke grup. Sudah? Sudah ya? Jadi summary-nya ini semua udah mencakup semua menurut saya selama 2 hari tentang developing coaching dan seterusnya. Alurnya seperti ini. Alur dari A ke Z-nya seperti ini. Nah, jadi setelah kita tahu dia bintang 2 atau bintang 3, lanjutnya adalah kita diagnosis L-nya, benar ya? Jadi yang harus didiagnosis L-nya adalah yang red one, yaitu yang bintang 2 dan bintang 3 ya. Kalau dia L1 dia apa? L1 jadi S1 drilling ya. L2 L3 coaching, L4 dan semuanya ini harus dimonitoring. Menggunakan apa monitoringnya? Form yang tadi Anda bikin, performance analysis, tabel-tabel itu. Nah, ini balik lagi siklus terus. Terus saja. Lagi ya, pengelompokan lagi ya. Apa? Pengelompokan ada 1, ada 2, ada 3, ada 4 lagi. Iya, kenapa bisa begitu, Pak? Karena bisa berubah. Bisa berubah. Gitu. Bisa nggak yang masuk sistem tadi di sini yang bintang 1 yang di sini berubah? Bisa? Bisa nggak? Alasannya apa bisa? Nah ini bisa nggak dia nanti? Nah, mestinya ada kalah lagi ya. Ini ke sini. Benar? Apa itu kotak ini, Pak? Jadi dia bintang 1 masukkan ke sistem, kita lihat lagi dia red one-nya berubah nggak? Perubahannya enggak. Jangan-jangan dia bisa jadi 2 atau 3, bisa jadi. Yang tadinya nggak red one bisa jadi red one. Yang tadinya nggak ready to change jadi ready to change. Wah, cepat orang dia begini. Jadi siklus development ada ya. Siklus sales cycle ada, recruitment cycle ada. Sekarang mereka sudah menemukan development cycle. Seperti inilah kira-kira development cycle-nya. Detailnya cara melakukan drilling, mentoring, coaching, sudah tahu ya.
Ada bertanya tentang flowchart ini? Sebelum kita kembali ke Andi dan Rek. Nah itu Reknya itu jelas ya? Udah, jangan sampai lupa lagi ya, jadi flow-nya sekarang udah jelas. Ya silakan maju. SUM dulu deh. Wah udah siap. Colokannya pertanyaannya kira sudah itu. Selamat pagi. Kuning. Nah, sekarang saya jadi peserta. Terima kasih atas kesempatannya. Tolong dijelaskan ini maksudnya apa? Saya mencoba menjelaskan sedikit mengenai performance analisis dari agent saya. Kebetulan UM saya nggak ada karena pindah ke yang merah. Jadi langsung agent semua sekarang. Itu juga. Tapi nanti kita kalahkan si merah ya. Gitu. Di sini nama agent seperti yang ditampilkan Andreas, Olivia, Minggu sampai Handoko ya. Jadi pencapaian 2015 itu Andreas sama Olivia nggak ada karena izin baru ya. Terus yang Minggu Gunawan itu sudah ada di tahun kemarin. Tapi tahun ini juga memang dengan kita membuat analisa begini kita bisa tahu sih performanya di mana. Terus seperti yang diarahkan sama Kusari tadi, jadi kita tahu mau mengarahkan model seperti apa. Jadi ada kemungkinan dari L3 jadi L2, jadi L2 gitu ya. Jadi dengan saya melihat performance agent saya merasa sangat kurang sekali gitu. Jadi makanya memang terakhir ini kami sering adakan meeting tim, tujuannya menggali lagi goalnya gitu. Jadi saya tekankan ke sebenarnya waktu pertama kali join itu kalian mau apa gitu. Jadi itu yang saya tanyakan berulang-ulang. Jadi kemarin ada meeting tim beberapa kali kayak agent baru lagi. Jadi padahal sudah gabung 2 tahun tapi mereka seperti agent baru gitu. Bahkan Pak Ali pun saya ulang lagi. Ya, silahkan jelaskan dulu secara umum biar yang lain tahu ya, kan nggak semuanya bisa baca yang di belakang ya. Ya kalau kita lihat di sini dari apa yang saya tampilkan misalnya ada yang kurang tadi ya. Kayak tahun lalu Maliku, Gunawan, Bati, Lani itu ada produksi, tahun ini belum, tapi belum ada produksi tahun ini. Tapi sudah mulai gerak lagi setelah kita adakan meeting tim, mereka saya korek-korek lagi dari goalnya. Terus yang ada produksi baru Handi, Christine, Gunawan sama Handoko. Dan itu juga masih belum apa namanya memuaskan ya, jauh dari kata memuaskan. Kebetulan saya juga ya puji Tuhannya kalau dapat agent baru Agnes Olivia ini saya lihat dari ya, mungkin di Jansit ini yang jadi saya tadi dari apa yang diajarkan sama Coach Arif, Hamzah sama Mulia ini ada reviewnya. Jadi yang lainnya kan, kalau teman-teman lihat di sini
R-nya yang ada cuma dua aja, yang lainnya jadi bintang 1 semua gitu. Jadi ya memang hambatan dari tim saya mencari yang R ini yang mau ready to change yang agak susah gitu. Tapi itu bukan nggak mungkin, tetapi hanya kita harus terus mencari aja. Kalau kita lihat di sini yang cuma dapat bintang 3 hanya di Andreas sama Olivia ya. Yang lain bintang berapa tuh Pak? Bintang 1 Pak. Bintang 1 ya. Sebetulnya kuncinya kan di ready to change ya. Kalau ready to change-nya udah nggak dicontreng, berarti yang lainnya nggak usah dicek juga nggak apa-apa gitu. Iya. Supaya cepat ya gitu. Tapi yang jelas sekarang bintang 1 dan bintang 3. Iya. Yang bintang 3 2 orang. 2 orang. Saran saya yang di form yang ini, yang tadi, yang performance analysis, yang right one dikasih tanda di highlight Pak, supaya apa enak lihatnya ya. Iya. Tadi siapa? Andreas dan sama Olivia. Olivia. Jadi Anda Sofi dikasih highlight backgroundnya misalnya warna kuning gitu. Jadi Bapak bisa. Nah ini memang lagi baru, tapi saya melihat sudah ada beberapa case yang mau mereka postorkan. Balik tadi dua ya, mau lihat ya. Ini dari apa yang saya cycle ya untuk rilis, approach, writing, presentasi, pulang dan tahu, closing, servicing, referensi, beberapa penilaian yang mengikut yang diagram kemarin itu ketahuan bahwa yang tuh kan dua yang hanya yang 3 aja main yang di main bener ya, yang 3 aja Oke. yang di saya cycle juga main cuma 2 aja. Finding, presentasi, follow up HO, closing, solusi semuanya L1. Ya, sebentar. Wah ini PR banyak ya. Iya. PR-nya masih banyak. Rencananya kapan Pak? Mau men-training mereka nih? Ini dalam bulan ini mereka sudah banyak mau surface Pak. Iya. Tapi memang sebenarnya memang di milik tim saya selalu ajarin ya. Jadi nanti kalau sudah Ya, jadi tetap Pak, bikin schedule untuk mereka untuk drilling. ya, Itu ya, drilling. Bapak mau targetnya kapan mereka selesai drilling? Oktober ini semua sudah selesai. Ya. Kalau drilling segini banyak mungkin 2 minggu ya. Oh, termasuk yang ini ya Ustaz. Fact finding. Ya. Gak tahu, asal Bapak mau prioritaskan nggak fact finding, presentasi, follow up, HO, closing, servicing yang mana dulu yang mau prioritaskan? Kebetulan kemarin di saya selalu berada di sini yang presentasi Pak Alis selalu dia ketemu baru saya terus untuk FID sama follow up tuh saya selalu praktekkan kebetulan sama role play seperti yang karena juga di saat itu, jadi pura-pura saya jadi nasabah terus kerjanya gimana Oke. masih belum sempurna tapi Ada pertanyaan? yang tadi saya bilang tuh kalau misalkan orang itu kan kalau misalkan orang lagi down itu kan biasanya kan lagi banyak alasan. Nah berarti kan kalau pas kita ngomong apa itu dia kan alasan sama alasan sini banyak tapinya. Apakah dia bisa turun dan readiness-nya hilang gitu loh maksudnya? Ya. Pertama, orang lagi down berarti dia L berapa? L2. Jadi yang harus dilakukan apa dulu? Naikkan motivasi, gitu Pak. Naikkan motivasi. Sebelum keburu readiness-nya hilang. Bisa terjadi readiness-nya hilang. Berarti dia relapse kan? Dari mulai tadinya dia mungkin di action, relapse menjadi contemplation lagi. Sebelum itu terjadi, nah itu harus benar-benar di motivasi lagi Pak. Ya, gitu ya. Oke, ada lagi yang tanya? Ya tentang ini ada tanya? Ya ini PR banyak ya. 2 orang cuman PR itu banyak. Yes, langsung step 3 tadi apa? Kita bahas yang di sini sekarang. Ya. Sebelum saya tanya, ada nggak Anda kira-kira
pertanyaan di sini kira-kira angka ini something ada something wrong, something lucu atau gimana? Ini nggak lucu, mengenaskan. Lucunya kan, mengenaskan ya. Saya mau tanya sama Bapak satu sih. Bapak sendiri punya target nggak? Target grup, target klinik ya kalau ini ngomongnya ya? Kesannya saya, goal tahun ini saya menaikkan 3 UM Pak. Menaikkan 3 UM, terus menaikkan pendapatan pribadi dari yang sekarang ini naik dari 15 juta sama ada Tahun ini? Tahun ini. Siapa aja Pak? Nah ini Pak, itu kan goal tahun ini Pak. Iya. Cuma saya dari waktu kok mulai kabur gitu Pak. Oke. Tapi sejalan waktu mulai kabur. Ya, tapi tetap yang masih nggak kabur ya Pak. Jadi ya, memang tahun ini bagi saya juga memang tahun yang agak berat karena Ya. tinggal apa namanya Jangan-jangan yang dua. bukan saya pindah terus banyak sekali di minus Pak, banyak minus kan ya, jadi Iya, iya. agak berat. Memang masih tetap Masih recovery. ya. Kayaknya harus jumlahnya dia ini harus monitoring dia. Nah, kalau di jumlah, ini kira-kira berapa sih di jumlah ya? Nah, coba berapa total? M 1,1 M. How do you feel? Gimana perasaan kamu dengan 1,1 M? Bagi saya yang penting saat ini sih memang menjadikan kaki saya kuat sih. Tujuannya bukan ke AM lagi sekarang, jadi memang Ya. fondasi harus saya pasang dulu Pak. Oh, oke. Cuma naik kalau misalnya kakinya ini tahun depan bisa. Memang tujuannya memang memperkuat fondasi yang benar. Maksud tim perkuat fondasi itu apa? Naikkan lebih banyak juga. Mereka lebih banyak ya. Nah, itu balik lagi pertanyaan saya ke sini. Di sini ada nggak kandidatnya? Dari sekian orang banyak, ada nggak kandidat yang naik UN tahun ini? Sebenarnya ada, cuma saya nggak, kenapa nggak saya dari sini karena saya juga karena memang sekarang syaratnya di pemuda ya, maksudnya Ya. UM baru yang di atas dari bulan Juli kan bisa promosi walaupun dia sudah berdiri ke atas. Tapi saya khawatir kalau misalnya saya ibaratnya karbit gitu ya, saya speed up tahun depannya juga agak susah gitu. Jadi malah saya lebih baik udah akhirnya dia saya push, tapi kalau memang bisa takutnya tahun depan begitu jadi UM goyah gitu. Jadi nggak terlalu saya Itu ya. saya pikir Ini ketakutannya siapa nih, Bapak atau dia? kata saya ya. Dia sendiri gimana? Dia punya target nggak? Bapak pernah cek nggak? Siapa dia gitu ya? Siapa dia? Nama dulu. Kayak Bapak adalah mengecek dulu sama dia. Ingat, kita ini adalah mendevelop kemauan dia loh. Bukan mendevelop kemauan kita saja. Ya, kita sebagai efeknya. Cuman kita develop kemauannya dia dulu, cek. Dia itu maunya apa? Kamu ya Pak ya, PR-nya itu. Jadi udah ada 2 PR-nya, bikin schedule dan lakukan drilling. Kemudian cek ke masing-masing goalnya mereka apa. Digali lagi Pak ya. Yes, gali lagi sehingga ini Bapak bisa dilengkapi di sini. Ya, karena datanya hanya segini. Ada pertanyaan lain? Ibu, silakan. Red one. Coba, red one. Seatnya red one. Seat one. Misalnya kan kayak tadi yang dimaksudkan agent yang ready to change ya. Nah kalau ini kasusnya ada agent dia nggak ready to change tapi ngomset terus. Tapi mau bisa terus. Menarik ya. Berarti Anda tulis di sheet 3 yang performance analysis tetap betul sih akan tahu gitu. Tetap ditarget. Tetap ditarget ya. Boleh? Kalau saya ikut confidence ya. Tapi kalau ditarget kan kita harus komitin dia. Iya. Misalkan ini nggak bisa suka-suka dia. Nah, Tapi itu. ngomset terus.
pasang targetnya dia kan karena dia ready to dia tapi nggak ready to change, tapi dia ada goal oriented ya. Nah, goal oriented itu masukkan ke situ. Kecuali kalau dia nggak punya target apa-apa ya sudah nggak usah ditulis. Sambil Anda secara berkala pantau dia pencapaiannya gimana gitu ya. Jangan-jangan dia sebetulnya udah ready to change gitu lah. Tanya deh, apa yang bikin dia kok ada peningkatan gitu? Iya, kenapa kok dia bisa produksi? Udah dicek belum? Walaupun dia nggak ready to change. Iya, dia menyambung. Dia Duitnya. Terus yang tadi ibu bilang dia nggak ready to change dari mana duitnya? karena dia nggak mau sistem, dia tidak mau berkomunitas. Oh, mungkin dia bukan dia nggak ready to change, dia nggak teachable kali. Dia fleksibel. Diajarin mau, ikutin. Tapi dia nggak berkomunitas. Ya, makanya nggak ready to change-nya dapat dari mana itu clue-nya itu. Kalau sepanjang yang saya dapat informasi dari kamu kan, ya dia ready to change loh. Karena gini, misalnya setiap Senin Itu juga. setiap Senin dia nggak mau. Nah, alasan yang nggak maunya karena apa? Karena Dia bekerja. eh, Bahkan dia kalau bekerja itu pun Kan dia dia market yang dia prospek itu dari tempat pekerjaannya. Nah, tetapi dia hiding di situ, dia nggak mau bahwa nama dia disebut. Padahal nanti di proposal bukan nama dia. oh, kalau itu sih beda ya. Itu bukan tentang dari itu change itu. Saya rasa dia udah pikir. Ini why-nya coach. Maksudnya Pak, why-nya. why-nya apa? Goalnya Aha. bukan ready to change-nya. Kalau menurut saya. Tentang why-nya dia ada masalah. Tapi dia ada goal nggak? Duit toh. Ada, dia mau duitnya. Ya, ya nggak apa-apa. Duit apa sih? Pentingnya duit buat dia project. Mengapa duit penting buat dia? Karena dia suka duit. Apa? Dia suka duit. Iya. Bukan dia butuh duit. Suka Dia duit. suka duit. Iya. Terlalu kecil coach. Ya. Intinya adalah gini, dia sepertinya sih ready to change ya. Mungkin ada masalah di apakah dia nggak teachable-nya atau dia nggak ikut sama people-nya. Kita harus beri lagi kayak tadi ini. Iya. Apalagi dia biasanya yang teachable itu ready to change. Biasanya loh ya. Kalau yang udah teachable, kemungkinan besar dia ready to change. Yes, ada lagi yang lain? Bapak, sudah? Yang lain sedih, teman-temannya ada yang nanya? Jadi strategi kamu kesimpulannya apa? Kalau coaching, setelah udah selesai bahas tanya, jadi kesimpulannya apa? Rencana kamu apa kesimpulannya? Apa aja? Dalam aplikasi ini yang pasti ya kita sudah rekrut yang baru pertama, yang kedua memang drill untuk yang tadi yang di satu ya, sambil menggerakkan ini lama saya. Gitu ya. Good. Ini yang ready to change itu sebetulnya beberapa itu mereka gampang diajari, tetapi sudah ada M2 ya, terus nggak mau. Jadi makanya saya katakan dok tadi, kalau saya mereka kalau nggak mau mengambil M2 M3 itu tadi sudah nggak buka. Kalau datanya kayak seminar mau. Oh, Kalau perlu bayar gitu ya, kayak nanti ada file script mau. Nanti itu alasannya apa Pak? Nggak mau masuk terus. Kita harus tahu juga sih. macam-macam yang warnanya ada saja Pak, yang ngajar anak, yang jaga anak, yang gitu. Bagi saya juga nggak sih. Jadi memang pasti ada subjektifnya ya penilaian ini ya. Benar nggak? Kita nggak bisa eksak ready to change itu standarnya begini, interest other people standarnya seperti ini, nggak bisa secara eksak gitu ya. Balik lagi ke judgement Anda sebagai leader.
Jadi sebagai itu tahu nggak? Toh ini juga bukan harga mati, masih bisa direvisi terus kok nilainya. Ya, tepuk tangan dong. Siap Pak. Ini kayaknya datanya banyak banget. Saya lihat dari sebelah sini. Bisa aja. Kita pindahkan ke komputer saya dulu deh. Ini turunin. Kalau komputerku nggak dikasih. Komputer jadul cuman powerful. Itu ada kata-kata apa yang sering didengar gitu ya, biasanya akhir-akhir tahun di motor itu ada tulisan apa? Feel strong. Di knalpotnya ada tulisan feel strong. Tahu artinya feel strong apa? Hah? Selesai dengan sangat luar biasa. Selesaikan dengan sangat luar biasa. Sama titik dalam penghabisan gitu. Enforce your body sebagai paksakan. Wah, itu. Kembali. Ini masih XP ya. Agak berapa ya? Yes. Oke, silakan Pak, tolong dijelaskan dulu tulisannya apa itu. Ini analisa tim saya menurut saya jujur rasa menuntaskan ya dari case dan rasa kaget ternyata dari sekian banyak jenis saya merasa ternyata punya 2 orang aja yang ready. Selama ini saya pikir
izin saya ada offset dan mereka ready, ternyata cuma 2. Ya ini sempat sedih sekaligus kaget juga, dan hasilnya ternyata cuma 2 orang aja. Karena yang seperti kata Kodi tadi, dari izin saya ya mereka ini ya mau, tapi kalau disuruh masuk sistem ya itu mulai banyak alasan nggak bisa hadir, ada yang sibuk. Jadi yang saya rasa ya hanya 2 orang ini yang saya ajak ke MK3 dan mau hadir. Yang memang nggak konsisten tiap minggu, tapi kebanyakan lumayan mau hadir lah. Ini dari sini satunya. Billy itu ada semua ya. Kenapa? Billy apa sih? Billy. Oh iya. 8 poin semuanya ada. Wah, hebat ya. Oh iya. Ya soalnya pada saat yang Billy ini saya kan dulu pernah mau rekrut dia, tapi pada awalnya saya join awal dia nggak mau, dia menolak karena alasan masuk asuransi. Oke. Pas saya pas dapat video kredensial, dia terima menurut saya. Nah, pas saya datang ternyata memang ada masalah dengan pekerjaannya. Oh. Jadi pas tepat momentumnya gitu Pak. Nah, pertanyaan saya adalah pada saat dia kontak kamu dalam pekerjaannya, dia sudah bekerja berapa lama? Dia sudah bekerja kira-kira mungkin ya sekitar 4 tahun. 4 tahun. Ingat, periode 5 tahun gimana? Terbukti? Periode 5 tahun, tahun keempat dia udah gelisah telepon ya? Iya. Itu nggak bisa dibohongin ya? Karena mungkin Siklus manusia gitu. saya pikir itu karena tahun lalu kan dia nikah Pak. Mungkin pada saat dia nikah mungkin kebetulan mungkin punya anak juga, mungkin Ya. dia mulai bisa situ. Jadi kalau saya pikir kalau dia single mungkin ya baik-baik saja. Baik saja. Ya bisa juga enggak Pak. Ya. Bisa juga enggak, tetap aja. Kalau dia sudah menjelang 5 tahun tidak ada perubahan dalam hidupnya, biasanya orang bisa gelisah. Kalau di kolom 5 tahun dia sudah rasa gelisah, berarti bintang 3. Betul bintang 3 apa? Iya. Ya kan? Pada bahan di rekor ini dia udah bintang 3. Walaupun pada saat itu rekor masih ya. Iya. Sekarang pada saat develop dia rekor bintang 3. Good. Yang lain? Angelia, Angelia. Angelia juga 8. Angelia ini Sekalian dapat yang bintang 3, 8-8-nya ada gitu. Sekalinya ini penjara detiknya semua bintang 1 gitu. Angelia berapa? Angelia pada saat itu pas ada Grand DOP. Nah, Yang kebetulan yang berbicara itu Pak Wibisono. oh, Jadi saya terima kasih kepada Pak Wibisono sudah membuat diri saya jadi pas dia ketemu itu dia pas ketemu langsung apa ya? tapi kok cuma gini aja sistemnya ya ternyata sudah 100 juta. Akhirnya dia mulai dia jadi saya akhirnya. Yes. Klik. Kalau udah ngeklik dia masih udah kejar kok. Iya nih. Walaupun prospek ya nggak mulus ya sekolah. Iya. Mereka ada semangat untuk terus lagi. Itu masalah skill kan ya. Good. Ya. Oke, silakan lanjut. Yang ini yang ada pertanyaan tentang red one? Jelas ya? Yes. Yang saya kira saya cuma dari 2 ini aja. Oh iya, nggak apa-apa. Yang Benar, karena inilah yang red one kan? iya. Yang lainnya nggak red one gitu. Iya. Prioritasnya ya 2 orang ini. Oke, Iwan nih Pak, bulan ini Pak. Yang Angelia saya pikir masalahnya masih di fighting. Saya pikir soalnya dia kalau pada saat nawarin orang mau surat asuransi dia bingung. Dia udah bingung. Jadi dia sebenarnya kalau fokus ke hospital. Oh, oke. Asuransi hospital. Akhirnya pada saat dia nawarin orang surat hospital dia bingung mau maksudnya ada mana lagi. Jadi saya pikir dia masalah fact findingnya dia masih sangat kurang dan akhirnya berperang sama closingnya dan follow up juga. Jadi sekali dia follow up orang dia presentasi di rumah sakit setelah salah presentasi
Akhirnya orang sudah punya, dia keluar orang sudah mulai temui. Akhirnya mulai motivasinya mulai turun pada saat dia keluar orang. Hati-hati tuh ya, jangan-jangan dia menurut TL2 ya. Iya. Ya. Terus sih? Nah, terus kalau yang Billy ini karena dia lebih baru join dibanding dia, jadi yang pasti masalah lebih parah juga karena presentasi pun dia masih belum selesai dengan benar dan pasti fake funding juga belum ada. Dan akhirnya sampai sekarang juga belum yang sabar sampai sekarang. Oh oke, itu ada masalah ya. Iya. Dia ada dua, berarti kan satu fake funding dan presentation. Jadi dari lihat hal ini, rencana kamu gimana? Iya, setelah melihat data ini, rencana kamu selanjutnya apa? Yang pasti yang kedua itu saya tidak lebih dulu Pak. John Philbrook. Jadi saya merasa akhirnya saya tahu agen mana yang mesti saya John Philbrook, mana yang saya nggak perlu John Philbrook. Maksudnya yang saya prioritaskan. Oke. Tujuan John Philbrook apa? Supaya yang tadi saya kan lihat yang video tadi itu, yang coaching saya contohkan. Ternyata selama ini mereka ketemu orang, saya biarin. Jadi yang fokusnya kamu yang ingin contohkan kamu ke dia apanya? Ya dari awalnya, kalau misalnya orang ngomong sudah punya asuransi, itu fake findingnya gimana? Saya mau contohkan Tata fake finding. cara fake finding saya, terus cara presentasi saya. Misalnya orang sudah rumah sakit, apa yang kita presentasikan? Gimana cara kita fake finding orangnya ini kemampuannya berapa? Terus kita kasih dia premium berapa? Kayak gitu saja. Ada lagi rencananya? Kenapa? Ada lagi selain John Philbrook? Selain John Philbrook, ya saya merasa harus banyak ikuti kelas sih. Kalau memang selama ini mereka nggak pernah ikut kelas kayak AO, K1, K2. Oh belum pernah. Selalu dari saya itu pun kadang-kadang kalau di situ saya telepon. Saya masih kalau telepon tuh berangkat. Betul. John Philbrooknya berapa kali rencananya? Kalau yang teori yang saya ketahui Pak, kalau John Philbrook yang pertama agent dia hanya memperhatikan kita yang bicara. Yang kedua, saya berbicara, agent menambahkan. Jadi saya ada porsinya dia sendiri. Jadi saya, kamu sih porsimu yang presentasi ini, saya diam aja. Ntar kalau dia nanya baru saya kasih HO-nya. Oh oke. Tahap ketiga, dan saya diam, dia yang bicara. Jadi saya tanya sebagai observer. Entah dia jawabnya salah benar, nanti setelah kita pulang baru kita introspeksi lagi. Saya nggak akan berbicara, kalau saya jawab, walaupun saya biarin aja. Oh gitu ya. Nah itu ya, nggak tahu benar apa enggak. Dan saya tangkapnya pada saat saya pernah ikut teori, saya disuruh gitu, nggak tanya gitu. Siapa yang nyuruh? Nah, saya lupa. Ya, John Philbrook. Nah, ini bagus nih, penting ya. Jadi John Philbrook itu tujuannya kan sebetulnya mendemonstrasikan ke dia ya, mendemonstrasikan ke dia tentang suatu hal misalnya tadi misalnya apa atau secara keseluruhan gitu ya. Benar Pak, yang pertama John Philbrook yang efektif itu sebetulnya bisa disebut mentoring juga. Jadi mentoring itu bukan hanya yang kita lakukan latihan di sini, John Philbrook kan juga mentoring, gitu ya. John Philbrook juga mentoring, tapi tujuannya adalah untuk mengarahkannya, gitu ya. Nah, John Philbrook yang efektif itu adalah minimal ada 4 kali John Philbrook, ya, ada 4 kali John Philbrook. Yang pertama adalah Bapak tunjukin dulu, semua praktekin, dia melihat. Kunjungan yang berikutnya atau John yang kedua 50-50. 50-50-nya tapi apa? Dia yang mulai, Bapak yang menyelesaikan. Gitu ya. Kunjungan yang ketiga 50-50 lagi. Tapi dibalik. Apa baliknya? Bapak yang mulai, dia yang menyelesaikan.
Terus yang keempat, Bapak hanya mengobservasi. Itu Bapak cuma 3 kali ya, ini 4 kali. Ya, Bapak terakhir mengobservasi, salah benar, Bapak diam aja. Kecuali kalau memang kalau nasabahnya nanya ke Bapak gitu. Dan kalau nanya ke Bapak pun, jangan menyanggah apa yang sudah dikatakan oleh agent. Tujuannya apa? Misalnya gini, sebetulnya Pak, sebetulnya tadi dia ngomong itu ada salahnya Pak, mesti begini Pak. Itu boleh nggak ngomong kayak gitu? Bikin dia down, benar. Bikin dia down. Kata-kata yang elegan seperti apa? Supaya tidak menyalahkan, tidak berkesan menyalahkan, tapi Bapak mau koreksi sebetulnya. Ya. Tentang apa ya Pak? Saya juga kurang paham sih apa kontennya. Kalau di John Philip. Kalau yang mesti ya yang mungkin kayak condition kayak masa tunggu. Terus mungkin juga kadang-kadang kalau agentnya awam dia pikir rumah sakit itu bisa double claim. Jadi bisa disuruh ke rumah sakit, agentnya rumah sakit. Misalnya agentnya salah ngomongnya gimana? Oh, kalau saya punya asuransi di si A, terus saya sakit saya bisa berbagi di sana, oh bisa Pak. Tapi kalau dijelaskan bisa asal kurangannya. Nah dia langsung bisa aja gitu ya? Langsung jawab bisa aja. Bapak mau koreksinya adalah bisa asal yang di cover adalah sisanya. Oke. Nah kira-kira kata-katanya gimana nih supaya yang dikatakan yang sudah diucapkan itu tidak seperti menyalahkan dia di depan orang, di depan prospek. Mungkin saya mau dia maksudnya si A ini memang betul bisa Pak, tapi maksudnya bisa ini ya dia bukan semuanya. Oke. Hanya selisihnya aja. Iya. Jadi benar ya, apa yang dikatakan dia, siapa namanya? Apa yang dikatakan Tuti ini benar Pak. Dan saya mau melengkapi bahwa sebetulnya yang setelah ini salah saya seperti ini. Ya. Jadi benar-benar kayak tai chi aja gitu ya. Jadi nggak seperti menyerang, nggak seperti menyalahkan. Kata-kata tapi itu diganti menjadi dan. Itu kata utamanya, kunci utamanya. Pernah nggak Anda mendengar orang seperti menguji Anda atau seperti apa? Dan tapi ada tapinya gitu. Bapak, wih bagus banget kerjanya Pak. Tapi Pak kalau boleh begini-begini Pak, rasanya gimana kalau gitu? Kalau Anda cukup sensitif, nggak semua sensitif ya. Tapi kalau orang-orang yang cukup sensitif, kayak dimentahin lagi gitu ya. Tapi itu kayak dimentahin lagi. Jadi ganti kata tapi dengan kata dan itu sangat pengaruh banget. Walaupun sebenarnya memang kontradiktif, tapi dengan kata-kata dan itu bisa membuat dia tuh kayak nggak seperti dimentahkan gitu. Bukan tergantung konteksnya. Misalkan kalau dia salah ngomongnya soal bukan, cuma satu malam ya, masa kita beda 2 malam. Apa? Salah Pak. Iya, kalau hal-hal yang sangat baku seperti itu ya bisa Anda koreksi juga sih, cuman tidak menggunakan kata-kata apa ya yang terlalu frontal gitu ya. Yang dikatakan tadi dia tuh 1 malam itu untuk seperti ini Pak misalnya. Kalau yang seperti ini 2 malam atau kemarin gitu ya. Tarifnya berapa? Kita mau joint fee, bukan agent yang berbotol, kan dia juga presiden semua kelas kredit. Betul. Jadi nggak boleh kami bikin kesalahan seperti itu. Yes. Kondisinya nggak akan jadi seperti itu. Kalau ada leader joint fee dengan agent yang berbotol itu bukan joint fee, tapi konklusi keseluruhan itu aja. Iya. Kadang-kadang gini ya, memang iya betul Pak. Jadi ada leader yang akhirnya punya target sendiri dia. Target personalnya adalah untuk closingin orang gitu loh. Jadi kadang-kadang jadi kayak apa ya? Kejar target gitu loh. Jadi si agent ini nggak belajar apa-apa jadinya. Jadi kadang-kadang memang kita cukup harus ada risiko di situ ya. Harus mau menerima risiko bahwa ini mungkin nggak closing gitu loh. Ya kami belajar, kan ini dalam konteks belajar. Betul Pak, terima kasih Pak ya. Mungkin pada saat blok yang pertama, sebelum kita melakukan yang kedua, kita harus pastikan dulu ya bagiannya dia, bila perlu kita mungkin. Betul.
Terutama produk knowledge itu harus dipastikan dulu kan. Pada saat itu kita, oh benar, Yes. supaya mengurangi resiko salah ngomong yang konyol gitu ya, yang terlalu konyol. Oke, terima kasih Pak. Lanjut Pak. Sekarang baru ke performance analysis. performance analisis saya. Coba yang lain perhatikan. Nah ini angkanya pencapaian 2015, ada submit. Ya, silakan Pak dijelaskan dulu Pak secara umum. Yang agent saya yang pertama yang kita ini pencapaian 2012 ini hampir 200 KPI, tapi sekarang merosot cuma 30. Ini saya jadi persatu ini saya hanya targetnya kenapa cuma 30? Berarti karena saya sebenarnya sudah nikmati sama dia. Kenapa? Sekarang ini kok turun? Ternyata agent saya ini di kerjaannya dia sedang dipromosikan, istilah lagi bunga-bunga lah. Jadi Lagi bulan madu ya. di Bulan madu dengan kerjaan yang baru. yang sekarang promosi, jadi naik gaji, naik jabatan. Jadi saya konsultasi dengan leader-leader, katanya kalau orang lagi bunga-bunga, kita susah untuk nge-push lagi. Betul. Jadi targetnya saya tidak akan naikkan. Ya. Jadi supaya aman untuk target tim saya. Yes. Kalau kondisinya normal, kalau dia misalnya memang kerja di sini segala macam ya. Kalau awalnya kamu mentargetkannya adalah berapa tuh 30 ya? Iya. Ya, ternyata dia sudah mencapai, melebihi. Anda punya hak untuk naikin targetnya. Kalau memang dia kondisi nggak seperti yang tadi ya. Berarti kita panggil dia terus kita tanyakan lagi. Iya. Sudah Goal kamu. sudah ini kamu mau nextnya goalnya apa lagi? Iya. Tapi kalau kondisi seperti dia tadi, ya sudah, mau gimana lagi? Nunggu siklus 5 tahun lagi. Iya. Oke, lanjut apa lagi? Terus Cuma gini Pak, ya, tetap dimonitor ya. Walaupun Anda beranggapan dia lagi bulan madu dengan pekerjaannya dan nggak mungkin dia akan produksi lagi, anything can happen gitu. Jadi bulan depan Anda cek lagi CV-nya dia, oh ada peningkatan lagi, kok ada peningkatan lagi nih. Anda perlu cek lagi ke dia. saya biasa sih saya hello saya gimana di kantor nih ada speaker harus nih, kamu mau nggak belajar supaya menambah skill? Ada nih ongkas ya semuanya. Oh enggak lah, aku sekarang tujuanku bukan dulu sesuatu. Oh berarti masih belum, itu aku biarin lagi. Intinya maintain relationship. Ingat level keberapa itu level leadership yang keberapa, nomor 2 ya. Baik itu right one maupun non right one, kita harus maintain relationship ke mereka. Maupun yang aktif, non aktif, kalau bisa sih maintain ya. Terus yang Christopher ini juga pertama kali. Oh, oke. Dia ini sangat cepat. Jadi dia sampai 66 juta FPI ini hanya dalam waktu kurang dari mungkin cuma 3 minggu lah. Tidak pernah 66 juta ini. Tapi kan dia kan jarak jauh sama saya. Jadi dia di Papua, saya Surabaya. Masalah jarak akhirnya mungkin yang 66 juta ini pasti kan mungkin menurut saya ini risetnya dia. Relasinya bagus, terus dia mau mencoba di mungkin ring yang satu tapi yang sudah mulai main jauh lagi sama dia. Mungkin ada penolakan, motivasinya tuh turun. Dari dua. Dari yang 3 mungkin bukan 4 karena possibility. Tapi dia karena tidak right one, Dia 2. Nah, saya nggak sempat itu. Saya nggak sempat itu untuk memperbaiki virusnya. Akhirnya sampai sekarang ya stuck. Jadi akhirnya targetnya pun saya belum berani masih tinggi sekali. karena kita fokus ke Billy dan Angelia dulu deh. Billy dan Angelia kan dia right one ya. Iya. Tapi dia belum ada produksi, terutama Billy tadi ya. Iya. Angelia dia baru produksi berapa persen? 18,8
Sekian.